Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast kita, podcast Kelompok 3, Grup 1. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Timotius Evan Johanto dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin. Dan di podcast kali ini, kita punya 4 narasumber. Untuk narasumber, silakan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, baiklah Halo. perkenalkan, nama saya Nadia Novita Herida, saya dari Dinas Kesehatan Pemkab Banyuasin. Halo, saya Woro Halo. Ratna dari Dinas PUPR Banyuasin. Halo, perkenalkan saya Inaya Rahmawati dari Sekretariat DPRD Banyuasin. Perkenalkan, nama saya Zainal Umari dari Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin. Oke, semuanya sudah perkenalan diri, saatnya kita bahas nih tema kita pada podcast kali ini. Temanya ialah bangga berbahasa Indonesia dan cinta bahasa daerah, khususnya bahasa Palembang. Oke, teman-teman semua, menurut kalian penting nggak sih bahasa Indonesia? Baiklah ya, mulai dari saya ya. Menurut saya bahasa Indonesia itu sangat penting karena dia berfungsi sebagai perekat bangsa. Kita di Indonesia ini kan mempunyai banyak suku, banyak adat istiadat dan daerah. Jadi bahasa Indonesia merupakan pemersatu kita. Betul nih Mbak, aku pas kuliah di luar daerah kemarin tuh kan ketemu dengan berbagai macam kawan-kawan. Ada yang dari daerah Jawa, ada yang Medan, ada yang dari Aceh, ada yang dari Padang. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia ini, lah kita bisa ngobrol. Kalau tidak, mungkin kita ngobrolnya cuma dengan sesama kita baik. Setuju banget. Selain itu, bahasa Indonesia juga bikin kita percaya diri di dunia internasional. Sekarang ada loh orang asing itu belajar bahasa Indonesia. Bahkan di luar negeri ada kursus bahasa Indonesia. Kalau kita sendiri nggak bangga, gimana orang lain bisa menghargai, iya kan? Benar, benar sekali. Saya ingin Hmm. menambahkan bahwa bahasa Indonesia itu penting sekali. Karena kalau tidak ada bahasa Indonesia, mungkin sampai sekarang tidak akan merdeka. Karena dalam Sumpah Pemuda, salah satu hal yang disepakati oleh pemuda, yaitu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang itu mempersatukan seluruh pemuda-pemuda yang ada di seluruh kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia. Oke, teman-teman. Jadi setuju semua ya, bahasa Indonesia itu bahasa yang penting, terutama sebagai perekat, terus juga sebagai bahasa pemersatu, dan juga sebagai bahasa yang menjadi semangat nasional kita dalam Sumpah Pemuda, serta juga bahasa Indonesia kita harapkan dapat menjadi bahasa internasional ke depannya. Nah, saat ini kan kita di Indonesia ini sangat luas ya, teman-teman. Sangat berbagai macam suku, daerah, bahasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas tentang bahasa Palembang. Nah, apakah menurut teman-teman atau menurut rekan-rekan sekalian, kenapa kita harus belajar atau harus mengetahui bahasa Palembang? Apakah penting buat kita menurut teman-teman sekalian? Kalau menurut kami sih penting, Mas Evan ya. Karena bahasa daerah sendiri ini menunjukkan identitas identitas jati diri kita, dan itu menunjukkan bahwa kita mempunyai kekayaan intelektual yang luar biasa itu kan, melahirkan sebuah bahasa daerah, bahasa Palembang. Karena kalau kita lihat akhir-akhir ini bahasa daerah ini di sejumlah daerah itu mengalami penurunan untuk penuturnya sendiri, yaitu berbagai daerah. Tetapi untuk bahasa Palembang sendiri, bahwa dari data terakhir bahasa Palembang ini sangat banyak penuturnya gitu kan, dibandingkan daerah-daerah yang lain. Dan ini sangat sangat positif, terutama untuk bagi kalangan-kalangan pemuda yang ada khususnya di Sumatera Selatan itu. Mereka saya ingin juga menambahkan nih, kalau kita kan tinggalnya di Palembang, kita mestinya harus nggak mau, harus tahu gimana sih bahasa Palembang itu. Jadi lebih mempermudah kita untuk mengerti keadaan kondisi apa yang dibicarakan di Palembang. Kalau kita nggak ngerti, kita cuma tahu apa namanya tuh, cuma tahu bahasa yang kita gunakan aja nih bahasa Indonesia. Kita mungkin nggak bisa melakukan percakapan dengan orang Palembangnya itu. Iya Mbak, betulnya. Jadi kita baca dengan ngomong berbagai daerah. Misalnya di Palembang pun kan ada banyak banyak itu, misalnya dari Banyuasin,
mungkin Banyuasin ada Sekayu, tapi kalau bahasa Banyuasin dan Sekayu itu kan beda-beda dengan adanya bahasa umum khusus Palembang. Mungkin kalau Banyuasin dengan Sekayu ngerti galau kan bahasanya. Iya, iya, iya. Setuju sih. Bahasa itu kayak jadi identitas daerah itu kan. Dan bahasa itu punya logat yang unik, kosakata yang unik juga. Kalau misalnya orang Palembang udah ngomong tuh kayak langsung ketahuan nggak sih itu tuh orang Palembang meskipun dia ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya kan? Benar. Iya, dari logatnya ya. Hmm. Oke, teman-teman. Jadi kan kita nih sekarang akan menggunakan bahasa Palembang ya dalam podcast ini. Kita biasa ke bahasa Palembang ini bisa kita gunakan untuk bahasa sehari-hari, terutama ketika kita ada di wilayah Palembang. Jadi Iya, harus itu. bisa jadi juga kalau misalnya di daerah lain kan jadi bahasa kebanggaan kita sebagai daerah asal kita kan. Oh, kita nih wong Palembang. Itu nah. Nah, sekarang nih ngapo lah ya budak-budak Palembang nih agak sungkan atau agak malu make bahasa kita dewek dalam kegiatan mereka sehari-hari. Menurut kalian ngapo lah itu? Kalau menurut aku, karena mungkin takut dia ngomong kekampungan. Kok pakai bahasa Palembang sih? Gitu. Kan ada bahasa yang lebih gaul, kayak itu. Jadi mereka tuh malu nak guna ke bahasa Palembang ini. Iya, mereka Hmm. nak kekinian. Ya kalau menurut aku sih balik lagi ini pengaruh lingkungan ya. Balik lagi ke Betul. pengaruh lingkungan. Salah satunya itu penggunaan gadget, terutama di kalangan Gen Z ya, Gen Z ataupun Gen Alpha sudah baru lahir sudah melihat gadget, sudah tengok gadget dia kan dari lahir. Dan ini yang menjadikan bahwa generasi-generasi baru ini terkadang kalau mendengar bahasa Palembang itu sedikit kayak itu. Karena interaksinya lebih banyak melihat konten-konten yang itu lebih banyak bahasa Indonesia ataupun bahkan bisa sampai bahasa di luar negeri ya, di bahasa negara tetangga. Misalnya menonton kartun-kartun dari Malaysia gitu kan. Dan itu pengaruhnya sangat sangat besar sekali itu pengaruhnya. Jadi interaksi sosialnya kurang dan lebih banyak bergaul dengan apa gadget gitu. Dan bahasa-bahasa daerah pun sedikit sekali diserap kosakatanya. Mungkin teman yang lain nggak. Bener itu Kak, itu kayak jadi tantangan tersendiri nggak sih? Sekarang tuh anak muda lebih sering pakai bahasa campur-campur kayak bahasa Indonesia, Bahasa bahasa Inggris, gaul ya. bahasa gaul ya kan? Jadi bahasa daerah tuh kayak kalah unggul gitu loh. Oke deh rekan-rekan. Nah, dari yang sudah kita obrolin tadi, nah, wong ini kan sudah mulai jarang ya pakai bahasa Palembang kan. Cak mana lah cara kita supaya bahasa ini tetap dipakai biar tidak punah itu nah, biar tidak apa tidak hilang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bisa ngasih penjelasan enggak? Kita tolong dijelaskan biar cak mana caranya biar tetap ada itu nah. Bahasa Palembang kita nih. Untuk melestarikannya tuh mulai dari rumah lah ya. Coba ngomong sama yang Gen Z, Gen Alpha itu kan kita ajari pakai bahasa Palembang, jangan dulu pakai bahasa Indonesia gitu. Mulai dari rumah. Hmm. Bisa juga melalui sekolah-sekolah kan, di sekolah tuh ada tentang pelajaran bahasa daerah, tidak Iya. dihilangkan. Bukan cuma belajar bahasa Indonesia baik. Hmm. Aku juga kepikiran tuh cara melestarikannya bisa melalui media, misalnya lewat film, drama, atau konten-konten komedi. Sekarang kan banyak ya media sosial. Nah, dari situ kita bisa membiasakan penggunaan bahasa-bahasa daerah, contohnya bahasa Palembang itu tadi. Iya sih bagus. Jadi lebih kepada edukasi ya, edukasi dan juga literasi untuk usia-usia dini, ya, terutama di tingkat kanak-kanak ataupun di sekolah-sekolah dasar gitu. Bisa dari eh, kita membuat semacam buku-buku cerita yang itu bisa dimasukkan berbahasa Palembang gitu kan, berbahasa Palembang, buku-buku cerita atau seperti kayak Mbak tadi kan, mulai dari kesenian, drama itu mulai dilestarikan, mulai dipakai bahasa-bahasa Palembang kayak itu. Oke, teman-teman, dari semua yang sudah dijelasin nih, apalah harapan kita ke depannya untuk bahasa Palembang ini? Ada nggak harapan kalian ke depannya apa? Dan
kalau bisa untuk lebih luas lagi, apalah harapan kalian untuk Indonesia, terutama dalam hal ini, dalam hal penggunaan bahasa. Harapannya ya semoga bahasa Indonesia ini tetap jadi pemersatu bangsa. Tapi bahasa Palembang juga tetap lestari. Mhm. Kalau dari aku harap anak mudanya tidak malu dengan bahasa daerahnya masing-masing, tetap melestarikan bahasa daerahnya. Ya, benar sih. Semoga kita bisa seimbang, bisa fasih bahasa Indonesia, cinta bahasa daerah, bahasa Palembang itu tadi kan, dan juga nggak kalah saing dengan bahasa asing. Ya, semoga bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa pemersatu kita, bahkan bisa menjadi bahasa go internasional. Dan juga bahasa Palembang tidak kalah pentingnya juga. Ini sebagai apa ya? Sebagai ciri khas lah ya, ciri khas dan juga kekayaan budaya kita sebagai warga khususnya Sumatera Selatan kayak itu. Mungkin itu Bang Epan. Oke, Setuju sih. mantep nian. Kawan-kawan kita nih sudah ngasih argumennya masing-masing, ya. Sebagai bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Tapi kita jangan lupa dengan identitas kita sebagai wong Palembang. Kita pakai bahasa kita, bahasa Palembang, karena itu warisan budaya dan identitas kita sebagai wong Palembang. Nah, terima kasih untuk kawan-kawan kita yang sudah bergabung di dalam podcast ini. Semoga kita tetap bisa buat podcast lagi ke depannya, terutama menggunakan bahasa Palembang. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah.